Pemirsa, persoalan kurangnya takaran minyak kita sudah ditemukan publik sejak awal 2023. Namun kasusnya seakan menguap begitu saja. Setelah kasus minyak kita mendapatkan perhatian istana, penanganan kini jauh berbeda. Dari dunia politik, upaya memperluas penempatan TNI pada jabatan sipil terus menuai polemik. Kepala Staf Angkatan Darat gerah dan menuding pihak yang menolak penempatan TNI pada jabatan sipil memiliki otak kampungan dan menyerang institusi. Pekan ini publik juga menyoroti program sekolah rakyat yang ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Apakah sekolah asrama gratis benar-benar program populis atau justru kental nuansa politis? Reportase dan analisa 3 berita yang menjadi perhatian pemirsa telah kami siapkan untuk Anda. Anda juga bisa berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan akun Instagram @metrotv. Bersama saya Eva Wondo, inilah Top Report. Pemirsa, pekan ini penegak hukum gesit memburu produsen yang menyulut takaran minyak kita. Namun entah berapa puluh atau ratus ribu minyak kita dengan takaran kurang yang masih beredar di pasar. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Dengan pertanyaan, Anda setuju kasus pengurangan takaran minyak kita potret lemahnya pengawasan pemerintah? Hasilnya 90% responden menjawab setuju. Persoalan kurangnya takaran minyak kita sudah ditemukan publik sejak awal 2023. Namun kasusnya seakan menguap begitu saja. Setelah kasus minyak kita mendapatkan perhatian istana, penanganan kini jauh berbeda. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Ya, pemirsa, di saat kebutuhan minyak goreng pada saat bulan Ramadan terus meningkat, namun publik digegerkan ataupun digaduhkan dengan penemuan produsen yang nakal, yang culas dan curang dalam memanipulasi volume minyak goreng, khususnya ini minyak kita. Minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter dikurangi menjadi 750 hingga 800 ml. Kasus ini pun menambah daftar masalah yang mewarnai perjalanan minyak kita. Memasuki bulan Ramadan, keluhan terkait minyak kita mulai terdengar di berbagai daerah. Keluhan terbanyak adalah lonjakan harga minyak kita yang melampaui ketentuan harga eceran tertinggi atau HET, yaitu Rp15.700 per liter. Di tingkat pengecer, bahkan harga minyak kita dapat mencapai Rp18.000 per liter. Kelangkaan stok dan tingginya harga diduga memicu beredarnya minyak kita palsu, seperti temuan pedagang di Pasar Cipete, Jakarta Selatan pada pekan lalu. Minyak kita palsu ditandai dengan volume kurang dari 1 liter, label rusak, tidak berlogo SNI, dan warnanya terlihat lebih pekat seperti minyak curah. Minyak kita makin jadi berbincangan setelah Menteri Pertanian menemukan produk minyak kita kemasan botol yang isinya tidak sesuai takaran dan harganya di atas HET. Minyak kita bermasalah ini dijual di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat diperiksa, minyak kita kemasan botol 1 liter hanya berisi 750 ml hingga 800 ml minyak goreng. Mentan kembali menemukan minyak kita tak sesuai takaran saat melakukan sidak di Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah. Temuan kurangnya takaran beragam, mulai dari kurang 5% hingga 10% dari volume yang tertera di kemasan. Minyak kita kemasan yang isinya kurang dari 1 liter juga ditemukan di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Padahal mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017, toleransi kekurangan volume maksimal hanya 1,5 ml per liternya. Saat melakukan sidak di Pasar Sentral Majene, Sulawesi Barat, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mengambil 4 sampel minyak kita kemasan 1 liter untuk diperiksa volumenya. Hasilnya dari 4 sampel yang diperiksa, 2 diantaranya hanya berisi 960 ml. Pedagang di Pasar Rogowangsan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengaku resah karena mendapat protes dari konsumen. Pasalnya beberapa produk minyak kita yang dijual isinya berkurang hampir 200 ml. Minyak kita adalah merek minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada tahun 2022 lalu. Selain untuk stabilisasi harga dan mengatasi kelangkaan, minyak kita juga bertujuan menyingkirkan minyak goreng curah dari pasaran. Minyak kita berada di bawah program minyak goreng kemasan rakyat.
menggunakan skema domestic market obligation dan domestic price obligation. Awalnya harga eceran tertinggi minyak kita Rp14.000 per liter. Kemudian sejak 14 Agustus 2024, HET minyak kita menjadi Rp15.700 per liter. Akan tetapi di pasaran, HET rata-rata nasional mencapai Rp17.000 per liter. Sebenarnya kurangnya takaran minyak kita sudah dilaporkan sejak awal 2023. Kementerian Perdagangan serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN sempat melakukan penelusuran, namun kasusnya hilang begitu saja. Akibat kegaduhan di awal Ramadan, persoalan minyak kita akhirnya sampai ke telinga istana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pengawasan diperketat. Sudah dilakukan pengecekan dan monitoring di beberapa tempat, di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong semua. Nanti ke depan akan kita tindak lanjuti lagi, monitoring dikuatkan, dan kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan pada Rabu siang, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga marah karena minyak kita dijual tidak sesuai takaran. Presiden pun meminta permasalahan minyak kita segera ditangani. Yang marah itu gak hanya Presiden, kita juga semua marah kan, ya kan. Nah, makanya saya minta awak media semua kita lihat. Intinya tidak ada siapapun itu nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas lah. Mendapat atensi istana, polisi kini gesit bekerja. Kapolri menyatakan telah terjun ke 3 lokasi menindaklanjuti temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran. Kemarin kita turun ke 3 lokasi. Saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan melakukan penegakan hukum. Karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Gerak cepat Polri berhasil mengungkap distributor nakal di Depok, Jawa Barat. Pelaku membeli bahan baku minyak goreng curah seharga Rp18.100 per kilogram. Saat mengemas ulang, kemasan yang seharusnya berisi 1.000 ml hanya diisi sekitar 820-920 ml. Selain menetapkan pemilik Arta Eka Global Asia berinisial AWI sebagai tersangka, polisi juga akan mengusulkan pencabutan izin merek dan usaha. Tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Satreskrim Polres Bogor juga menggerebek pabrik pengemasan minyak kita yang tidak sesuai takaran. Pengusaha culas ini mengurangi takaran menjadi 700 ml. Polisi juga mendalami asal-usul bahan yang digunakan, apakah termasuk minyak curah atau minyak daur ulang. Berat bersih yang diedarkan itu 1 liter. Namun oleh tersangka, berat yang diedarkan itu 750 sampai 800 ml. Di Subang, Jawa Barat, Ditreskrimum Polda Jawa Barat menggerebek pabrik pengemasan minyak kita yang tidak ber-SNI. Polisi juga menyita ribuan botol minyak kita siap edar yang takarannya kurang dari 1 liter. Tersangka mampu memproduksi sekitar 44 ton minyak dan diedarkan di daerah Subang dan sekitarnya, bahkan dijual di atas harga eceran tertinggi. Keuntungan pelaku selama 1 bulan mencapai Rp266 juta. Polisi juga menggerebek pabrik rumahan minyak kita di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menemukan 4.800 kemasan siap edar yang diduga untuk memenuhi kuota lebaran. Bahan baku minyak kita palsu didapat dari Tangerang dan Cakung di Jakarta Timur. Kemasan tidak mencantumkan semua komposisi dan volume isi minyak goreng. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai maraknya persoalan minyak kita karena pemerintah tidak memaksimalkan jaringan pengawasan. Jadi sebenarnya ini kan masalah koordinasi, kolaborasi antara antar unit-unit itu sendiri, Mas, di dalam government begitu, Mas. Kalau ininya ya tetap aja di tanggung jawabnya ada di Kementerian Perdagangan.
Ekonom senior Universitas Indonesia mengingatkan pemerintah bahwa maraknya penyelewengan minyak kita dapat pula terjadi pada komoditas lain dengan jumlah produsen yang terbatas. Karena itu di tengah-tengah konsumsi menjelang Lebaran, pemerintah harus memperketat pengawasan untuk menekan penyelewengan. Untuk komoditas-komoditas tertentu seperti beras, minyak kita, mungkin gula gitu ya, di mana memang kita udah tahu bahwa memang produsennya cukup sedikit dan terbatas. Kalau dalam teori-teori kami juga prediksinya seperti itu, kalau jumlahnya terbatas, produsen bisa melakukan ya walaupun legal maupun ilegal gitu ya, kondak yang memang bisa menetapkan atau mempertahankan margin mereka. Saat ini publik tengah mengalami krisis kepercayaan yang berlapis. Sebelumnya isu soal Pertamax rasa Pertalite, kini muncul isu soal minyak kita yang tidak sesuai volume ataupun takaran yang seharusnya. Tentunya pemerintah pada saat bulan Ramadan ini memiliki tugas ataupun harus bekerja lebih keras, bukan hanya soal menjaga stabilitas harga pasar, namun juga bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan juga jangan sampai isu-isu yang meresahkan masyarakat seperti daging gelondongan, makanan yang berpengawet ataupun berbahan kimia berbahaya, dan juga makanan yang kadaluarsa muncul di tengah-tengah masyarakat. Dari Jakarta, Ari Lase, Andi Isworo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.